Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin tanya Ustaz, ini luar materi, mungkin ini yang saya mau tanya itu masalah dosa Ustaz. Ini kan kita sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai suami itu kan menanggung jawab dosa-dosa daripada istri dan anak ya Ustaz ya. Kita menanggung dosa keduanya nih. Jadi sangat berat ini tugas bapak-bapak ini, sudah menanggung dosa, harus mencari nafkah. Dua kali beratnya. Ini yang saya tanyakan, itu sampai kapan sebagai seorang suami atau orang tua itu menanggung dosa dari istri dan anaknya, terutama anaknya Ustaz. Kan saya pernah dengar itu kalau waktu akan nikah itu kan semua dosa dari anaknya sudah dilimpahkan ke suaminya. Nah itu dosa yang dari mana? Apakah waktu belum dinikah itu sudah dilimpahkan semuanya kepada suaminya, atau dosa setelah dinikahi Pak Ustaz? Jadi kan kita bebannya nggak terlalu berat gitu Ustaz. Kalau dilimpahkan berarti kita kan nggak tahu dosa dari anak kita, sudah dilimpahkan suaminya, berarti kan kita free gitu. Jadi yang punya anak cewek lega ya Ustaz. Yang punya cowok yang berat itu tak. Jadi mohon penjelasan itu dosanya tuh dari mana sampai kapan, dan waktunya tuh kapan kita tidak menanggung dosa atau masih tetap menanggung dosa itu. Jadi mohon penjelasannya. Mungkin itu aja Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Baik Bapak-Bapak, kapan sih kita menanggung dosa orang lain? Ya kalau kita tidak menunaikan kewajiban kita terhadap orang lain itu. Kapan kita menanggung dosa istri? Kalau kita tidak berusaha meluruskan istri. Kapan kita menanggung dosa anak? Kalau kita tidak berusaha meluruskan anak. Nah gitu berarti Nabi Nuh nanggung dosanya anaknya, kan enggak? Jadi tenang saja Pak. Yang ditanggung itu pertanyaannya Pak. Nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan ditanya Pak oleh Allah. Kamu sebagai suami, kewajibanmu mendidik istri itu sudah dilaksanakan atau belum? Kamu sebagai seorang ayah, kewajibanmu mendidik anak-anakmu sudah dilaksanakan atau belum? Nah, kalau itu sudah, berarti sudah kewajibannya sudah selesai. Kita itu menanggung dosa kalau anak kita melakukan satu yang keliru terus dibiarkan Pak. Atau istri melakukan hal yang keliru kemudian kita biarkan. Namanya dayuts, suami yang tidak punya rasa cemburu. Ini bukan kemudian cemburu buta, beda Pak. Jadi cemburunya itu kalau dalam Islam itu kalau seorang itu, misalnya istri kita itu melakukan hal-hal yang melanggar syariat, kita itu marah, kita cemburu. Nah itu yang benar seperti itu Pak. Maka ada istilah suami yang dayus itu kalau dia membiarkan istrinya melakukan kemaksiatan. Nah itu ikut menanggung dosanya. Contoh, karena saya itu bukan warga sini, nah saya nyampaikannya ya enak saja Pak. Ya. Nek ngapunten sih kayak gitu. Anjuta aku ya ora apa-apa. Bapak-bapak itu kalau jagung manten ini ada yang meminta istrinya itu berhias cantik mungkin, semewah mungkin. Bahkan kadang-kadang ngomong, ayo ngono kuwi lho, nek digandeng jagung manten iki beneran sini-sini. Kan gitu. Cantik. Jagung.
macak ngul benges akhirnya saya dicukur tancepi apa tandur. Nah itu namanya manusia. Suami yang dayus, dia justru rela istrinya itu dinikmati oleh wanita, oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Padahal sebetulnya suami itu libas, pakaian untuk istrinya dan istri pakaian untuk suaminya, kan begitu? Maka kalau suami itu pakaian untuk istrinya, mestinya melindungi, Pak. Bukan malah justru membiarkan istrinya itu keluar, jadi sosialita, difasilitasi, dan dinikmati oleh wanita laki-laki yang bukan mahramnya. Nah itulah Pak, dikatakan suami itu berdosa atau menanggung dosanya istri. Itu yang menjadi konsep saya anaknya Nabi Adam yang mencontohi orang untuk bunuh Qabil. Itu kan dia menanggung dosa setiap orang yang membunuh, Pak. Dari sejak zaman Adam sampai kiamat, itu kalau ada orang membunuh dia dapat dosanya, Pak. Luar biasa. Kenapa? Karena yang mencontohi pertama kali. Nah, maka kalau suami itu membiarkan istrinya tidak menutup aurat dengan baik, kemudian dia keluar rumah, setiap orang yang melihat dosa, ya dia ikut nanggung dosa. Karena atas izinnya, dia tidak bisa didik istri untuk berperilaku dengan adab-adab Islam. Ngajari istri berpakaian, Pak. Nah, untuk berpakaian butuh baju kan, Pak? Suami membelikan. Maka suami itu mencari nafkah untuk memberikan istri baju, itu terhitung ibadah. Jadi istri mendapat pahala dengan menutup aurat, suaminya mendapat pahala. Setiap rupiah yang dikeluarkan suami, bapak untuk mendidik anak dan istri dapat pahala juga. Dan itu terhitung sedekah. Maka tiap hari Pak, seorang suami atau seorang bapak itu bersedekah. Maka kalau sudah jadi bapak yang itu menafkahi keluarga, tidak mungkin miskin, Pak. Tidak mungkin miskin, insya Allah. Karena dia bersedekah terus untuk keluarganya. Gitu. Kapan seorang bapak itu menanggung dosa anaknya? Kalau dia nggak didik anaknya, sehingga anaknya itu menjadi anak yang banyak melanggar syariat. Tidak mendidik ya, Pak. Bukan kemudian dia mendidik, kemudian anaknya tidak berhasil. Maksudnya, misalkan Nabi Nuh ratusan tahun mendidik anaknya juga nggak masuk Islam. Apakah kemudian Nabi Nuh menanggung dosa anaknya? Enggak. Yang penting Pak, nanti yang penting bapak itu sudah mendidik anak-anak, melakukan tugas dan kewajiban sama suami, sama anak. Sudah nanti Pak, kita di hadapan Allah berdiri diri sendiri, berdiri sendiri-sendiri. Masing-masing mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat sendiri-sendiri. Iya. Loh, kalau sebelum balik, apakah kemudian kalau anak keliru itu juga berdosa? Lah kan pena belum tertulis Pak kalau sebelum balik. Anak-anak sebelum balik berbuat keliru tidak dicatat, karena bukan mukallaf. Tetapi kalau anak-anak melakukan itu karena anak orang tuanya nggak didik, berarti dosanya ke orang tua. Nah itu maksudnya Pak. Tetapi kalau orang tua sudah didik, ya berarti tidak apa-apa, dimaafkan. Sampun Pak. Sip. Iya. Alhamdulillah. واجعل